hak imunitas DPR Ada ya? ada, tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan. Nah, Jadi hipotesa gue saya benar. masih bisa tuntut. Hak imunitas DPR adalah hak anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, atau pendapat yang disampaikan baik secara lisan maupun tertulis dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya sebagai wakil rakyat baik di dalam maupun di luar rapat. Kenapa? Parlemen, karyawan-karyawan kita itu banyak yang nggak capable. Karena ongkos untuk masuk ke parlemen itu sangat mahal dan berdasarkan oleh popularitas. Jadi teman-teman, untuk suatu partai bisa masuk ke parlemen, mereka harus mendapatkan setidaknya 4% suara sah gitu ya dari dapilnya. Tolong dikoreksi kalau memang ini ternyata salah. Jadi untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya, akhirnya harus apa? Harus popularitas kan? Harus banyak yang milih. Kenapa makanya banyak partai menjadikan artis-artis sebagai potensial kandidat untuk di parlemen? Karena pertama, mereka memang sudah punya base, sudah ada popularitasnya di masyarakat. Jadi ongkosnya buat mereka itu jauh lebih kecil. Walaupun mereka mungkin nggak punya kapabilitas untuk membuat kebijakan kalau nggak sesuai dengan pengalaman-pengalaman kerja mereka. Ketika kabar itu beredar, banyak yang tak percaya. Salsa Erwina, sosok muda yang dikenal lantang menyuarakan kepentingan rakyat, akhirnya menerima tantangan Deddy Corbuzier untuk hadir langsung di podcast yang jutaan orang tunggu-tunggu. Bukan sekadar obrolan biasa, tetapi sebuah pertemuan yang bisa membuka mata publik. Hari itu, suasana studio terasa lebih tegang dari biasanya. Deddy duduk dengan tatapan khasnya yang tajam, sementara kamera, lampu, dan ribuan komentar penonton yang menunggu siaran langsung seolah menambah beban suasana. Namun ketika pintu terbuka, langkah Salsa Erwina terdengar mantap. Wajahnya tenang, penuh percaya diri, dan tidak sedikit pun terlihat gentar. Deddy membuka percakapan dengan nada menantang, seperti yang selalu ia lakukan. "Salsa, kamu sering teriak soal kepentingan rakyat. Tapi apa kamu benar-benar siap menjawab pertanyaan yang mungkin tidak enak didengar? Ini podcast saya bukan panggung orasi." Salsa tersenyum tipis, lalu mengangkat tangannya sambil menatap lurus ke arah Deddy. "Bang Deddy, rakyat Indonesia sudah terlalu lama dicekoki pertanyaan-pertanyaan yang aman. Kalau hari ini abang mau tanya hal yang paling tajam sekalipun, saya datang bukan untuk menghindar, saya datang untuk menjawab. Karena suara rakyat bukan barang dagangan, bukan sekadar gimmick, ini soal hidup orang banyak." Percakapan pun mulai memanas. Deddy menyinggung soal DPR yang sering kosong saat rapat, tentang bagaimana generasi muda seperti Salsa bisa berani melawan arus politik yang sudah lama dikuasai kelompok tua. "Banyak orang bilang kamu hanya cari sensasi, katanya kamu bicara keras, tapi apa bukti nyatanya?" tanya Deddy. Salsa mencondongkan tubuhnya ke depan, ekspresinya serius. "Bang Deddy, sensasi itu kalau saya hanya berteriak untuk dilihat kamera. Tapi kalau saya berdiri di ruang sidang, menyebut nama, mengungkap data, dan menantang mereka yang absen menjalankan tugasnya, itu bukan sensasi. Itu tanggung jawab. Bukti nyatanya, lihatlah bagaimana masyarakat di luar sana mulai berani bicara, mulai berani menuntut. Saya bukan siapa-siapa tanpa mereka, tapi saya juga bukan siapa-siapa kalau hanya diam." Publik terpukau. Komentar penonton di layar live streaming bergulir deras. Ada yang mendukung, ada pula yang nyinyir. Namun jelas, kehadiran Salsa menghadirkan energi berbeda. Deddy semakin menguji. Kalau kamu benar-benar peduli rakyat, apa hal paling penting yang harus segera dilakukan pemerintah saat ini? Tanpa ragu, Salsa menjawab lantang. 2 hal bang. Pertama, segera sahkan RUU perampasan aset. Jangan biarkan harta koruptor jadi harta pribadi sementara rakyat menderita. Kedua, hentikan proyek-proyek tambang yang merusak ruang hidup masyarakat kecil. Saya tidak anti investasi, tapi saya anti pada investasi yang hanya menguntungkan segelintir orang dan meninggalkan kerusakan. Deddy mengangguk, kali ini lebih tenang. Wajahnya tidak lagi menantang, tetapi mulai memperlihatkan rasa hormat. "Saya harus jujur, jarang ada tamu yang berani bicara setajam ini. Kamu tahu konsekuensinya kan? Politisi, pengusaha, bahkan aparat bisa tidak suka denganmu." Salsa menatap lurus ke kamera, seakan berbicara langsung kepada jutaan rakyat Indonesia yang menonton. "Kalau takut dimusuhi, jangan bicara kebenaran.
Kalau takut kehilangan posisi, jangan pernah coba membela rakyat. Saya siap kehilangan apapun, asalkan suara rakyat tetap hidup. Keheningan memenuhi studio. Bahkan Dedi, yang dikenal keras dan blak-blakan, terdiam sejenak sebelum tersenyum lebar. Wow, saya rasa ini salah satu podcast paling berani yang pernah saya lakukan. 8 menit berlalu tanpa terasa. Tapi bagi penonton, itu adalah 8 menit yang penuh energi, penuh api, dan penuh kebenaran. Salsa Erwina bukan hanya menjawab tantangan Deddy Corbuzier, tapi juga menjawab keresahan jutaan rakyat Indonesia. Dan sejak hari itu, gaung nama Salsa tidak lagi hanya terdengar di ruang sidang, melainkan juga di ruang-ruang keluarga, warung kopi, hingga perbincangan jalanan. Semua orang mulai bicara. Ada satu anak muda yang benar-benar berani melawan demi rakyatnya.